Rekan-rekan Akademia, Usep Suhud dengan video baru. Saya ingin melanjutkan video sebelumnya tentang rencana saya membuat sebuah kuesioner. Jadi eh, di video-video sebelumnya saya membuat ini ya, bentar. Oke. Saya udah menyiapkan model penelitian dan model penelitian ini bentuknya banyak banget seperti ini kurang lebih ya. Yang kemudian saya pecah-pecah seperti ini. Ya, ini urusan pecah-pecah bisa nanti aja. Yang pasti adalah model ini akan saya pindahkan dulu ke Words. Oke, jadi ini modelnya. Indikatornya udah siap. Nah, sekarang saya ingin mendesain kuesioner saya. Ya, apa sih maksudnya mendesain? Oke, uh, ini udah ada indikator variabel, ada indikator asli bahasa Inggris dengan sumber-sumbernya dari mana. Nah, ini udah ada versi ininya. Nah, ini ada 5. Saya tandain. Saya menggunakan Microsoft 365 ya. Saya menggunakan skala ini, Likert. Oke, ada 5. Oke, ada 5. Tapi biasanya, nah, gini caranya. Saya belum tahu cara yang praktisnya, tapi ya, oops, I don't know what's going on here. Halo, ini blinking terus ya. Ini yang keempat. Ini motivation untuk mendapatkan vaksin corona. Jadi penelitian ini tentang kan ada tuh persyaratan bepergian harus membawa vaksin sertifikat ya. Nah, ini apakah keinginan orang untuk divaksin itu karena berpengaruh, motivasi orang untuk mendapatkan vaksin corona itu berpengaruh terhadap niat mereka untuk melakukan traveling. Ini saya pakai 6 dari sangat setuju. Di sini sangat setuju, saya mundur lagi. Ini sangat tidak setuju. Terus di sini tidak setuju. Terus kemudian saya pakai sedikit tidak setuju. Ini namanya sebentar saya jelaskan. Jadi saya menggunakan Likert type ya, bukan Likert. Kalau Likert tuh 5 dengan di tengahnya netral, tapi saya bikin Likert type. Di sini saya tanya gini, bagaimana pendapat Anda mengenai pernyataan, atau gini, seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut ini. Nah, jadi dari sangat tidak setuju, ini saya tulis MV ya, motivation vaccination. Terus ini jangan lupa dibikin required. Kembali yang kedua pakai Likert juga. Ya. Yang kedua saya kembali ke sini. Ini udah saya siapkan PC. Ya, PC itu adalah perception of COVID. Ini cuma ada 3, so saya buat 3 ya. Di sini sangat tidak setuju. Lalu di sini seperti biasa saya selalu bikin 6. Tujuannya adalah supaya responden tidak memilih yang tengah-tengah ya. Dan kalau ada tengah-tengah, cenderung responden kita itu
memilih yang tengah. Alright. Dan ini udah required. Mau ikut lagi. Oh ya, ini belum selesai. Ini kan yang pertama hanya nomor 1 ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ini saya hapus. Alright, ini kayaknya lebih memudahkan. Oke, yang ketiga seperti ini saya tutup. Ini ada 6. Copy, saya tutup ya. Yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I have this kind of tambah lagi. Sangat setuju. Sangat tidak setuju. Di sini tidak setuju. Di sini sedikit setuju. Terus di sini sedikit setuju. Di sini sedikit tidak setuju. Di sini setuju. Terus kemudian oke, kembali ini saya hapus karena yang saya butuhkan hanya nomor 1. Di sini nomor 1 saya hapus. Lalu nomor 3-nya saya hapus. Kemudian 1 dan 2. Halo. Ya, kadang tak selalu bulus. Oke. Sebentar, saya angkat telepon dulu. Halo, Ibu. Halo. Halo. Iya, Bu, The 5 gimana? Heeh. Coba ke rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam. Itu dulu yang terdekat. Nanti dari situ kabarin lagi ya. Jadi yang di mobil siapa aja nanti yang ikut di ambulan? Oh, oke. Handphone di ini ya, diaktifkan terus ya. Oke. Yuk mangga. Assalamualaikum. Oke, kembali lagi. 5 terus kemudian this one the last, yang ke-6 ya. Ini sudah. Nah, sekarang kemudian ininya ini tinggal copy aja kita ya. Ini copy aja tapi ini diganti PC gitu. Oh. Yes. Halo. Betul.
betul. Hanya ada satu di situ, ya. Aha. Oke, sorry. Berikutnya kita bikin TR. Setelah TR kita masih ada lagi ya, like it lagi. Terus kemudian ini AT1, attitude toward traveling. Ada 6. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau mau nyaman mungkin bisa gunakan cara, pokoknya kita pindah-pindahin aja dulu semua gitu ya. Ini ada AS, ada 7. Pindah-pindahin dulu aja semua. AS ada 7, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. Terus dari 7 di situ ini ada 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Right? Dari 6 di situ, terus kemudian kita turun lagi, ini ada 5. Satu, dua, tiga, empat, ada 5. Okay. And then ada 4 ya. Satu, dua, tiga, 4. Okay. Terus kita lanjut lagi, masih adakah di bawah? Oh, ada TB, ada 5. Satu, dua, tiga, empat, 5. Nah, habis 5. Is there anything? Udah habis ya. Nah, kalau udah habis, kayak tadi lagi, ini dihabiskan. Berarti ini 4. Ya, ini dihabiskan. Seperti itu terus ya. Ini saya naik ke atas dulu. Anda tinggal copy paste. Oke. Ini saya akan memindahkan ininya dulu. Ini ada AT. Kasih kode. Saya menyarankan untuk tidak menulis nama variabel kita, kode aja. Nah, ini kalau kode ini kan nggak ada yang tahu nih, cuman kita aja yang tahu gitu. Biarkan responden menebak-nebak gitu ya. Dan mereka sih nggak mestinya nggak perlu menebak juga, mereka cuman yang penting ngisi aja ya. Yang kita perlukan bagaimana mereka bisa mengisi.
Ini AS3, sekarang AS4. Saya bikin kecil aja biar konsisten. Sekarang 5. Ya. Ini akses. Sorry. No. Ini berarti 5 dong. Nah, 5-nya dibiarkan. Nah, sekarang AS6. Kita kasih kode begini supaya ketika kita ngolah datanya tuh nggak rumit gitu. Oke. Ini tinggal dilengkapi. Sekarang AC1. Ya. Oke, sambil itu saya akan turun ke bawah terus. Jadi di sini saya pakai choice profil Anda. Jadi si responden itu mengisi profil jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Oke. Terus masih profil, di sini choice lagi. Mungkin usia ya. Usia tuh kita minta 17 sampai 20. Di sini 21 sampai 24. 25 sampai 29. Terus kemudian 30 sampai 34. 35 sampai 39. 40 sampai 44. 45 sampai 49. Nah, di sini saya tulisnya di atas 49 ya. Kemudian yang bisa kita tanyakan lagi adalah status atau pendidikan terakhir yang diselesaikan. Nah, ini saya tulis kurang dari SLTA, terus kemudian diploma, terus kemudian di sini ada sarjana, terus di sini pasca sarjana. Kemudian yang akan saya tanyakan lagi di sini adalah status pekerjaan. Jadi di sini belum bekerja. Jadi status pekerjaan itu bukan PNS, pegawai swasta, ABRI, nggak kayak gitu. Saya tulis bekerja, belum bekerja, terus memiliki usaha sendiri. Terus yang berikutnya mungkin pensiun ya. Nah, yang terakhir saya akan tanyakan gini. Status pernikahan. Nah, di sini belum menikah. Kelewat. Menikah. Pasangan meninggal. Kenapa saya tulis pasangan meninggal atau gini, berpisah. Sorry, ini saya tunggu dulu. Berpisah atau bercerai. Di Indonesia, orang yang apa ya, kayak misalkan pasangan yang meninggal disebut duda, yang dia bercerai disebut duda. Padahal dalam konteks luar, duda itu adalah separated gitu loh, divorce. Ya, divorce atau berpisah belum tentu bercerai. Nah, kalau mereka meninggal, pasangannya meninggal itu disebut duda, widow gitu loh. Jadi di sini saya tulis pasangan meninggal. Kenapa demikian? Karena artikel ini saya rencanakan untuk tulis untuk konsumsi internasional. Oke, selesai untuk bawah. Nah, di atasnya saya tulis di sini survei istilahnya tuh
sertifikat vaksin untuk traveling gitu ya. Nah, kasih keterangan dong di sini, misalkan di responden saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang perilaku turis selama pandemi dan kaitannya dengan sertifikat vaksin. Oke, mohon bantuan Anda untuk mengisi kuesioner berikut. Oke, nah terus kemudian terima kasih. Nah ini kalimat itu, terus kemudian salam, saya Usep Suhud. Oke, saya tulis FEUNJ. Mungkin kalau perlu lagi, perlu nggak ya? Bisa aja sih. Kita tuliskan misalkan di sini Jakarta. Enggak ya, saya nggak biasa begitu. Oke, ini terlalu singkat sih, tapi kalau Anda mau panjang-panjang nggak ada masalah. Ditambah pertanyaan begini. Apakah Anda pernah terinfeksi COVID-19 gitu kan? Ya, tidak. Apakah saya akan pakai screening? Saya rasa sebentar, sambil saya pikirkan siapa yang akan menjadi responden saya ya. Ntar dulu. Apakah Anda pernah terinfeksi COVID-19? Terus kemudian apakah Anda pernah melakukan traveling selama pandemi COVID-19? Ya, tidak. Terus kemudian apa ya? Apakah Anda pernah, terus kita bisa tanyakan lagi misalkan, apakah Anda pernah melakukan vaksinasi atau gini belum mendapatkan vaksin, gini, bagaimana dari pernyataan berikut mana yang paling sesuai dengan Anda gitu kan. Belum mendapatkan vaksin, sudah mendapatkan vaksin 1 kali, sudah mendapatkan vaksin 2 kali, tidak mau vaksin, tidak mau divaksin. Kan ada ya orang yang tidak mau divaksin. Terus ada juga yang kemudian sudah mendapatkan vaksin 1 kali tapi tidak mau lanjut ke vaksin kedua. Bisa kan? So, ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tulis di sini. Alright, terus kemudian sudah, saya nggak ada screening, cuman karena saya pakai intention ya, intention tuh niat, jadi nggak ada screening. Apakah Anda pernah terus kemudian sudah sih sebetulnya seperti itu gitu loh. Nah sekarang ini saya rapikan dulu. Nanti di video berikutnya ya, saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana saya menyebarkan kuesioner dengan cara mudah untuk menginspirasi Anda. Jadi bukan kita yang harus menyebarkan, kita akan menggunakan jasa
pihak ketiga, ya. Saya rasa pembuatan kuesioner udah selesai. Ini tinggal saya rapihkan. Ini tinggal saya tambahkan. Terus kemudian tinggal cek and recheck. Ya, ini saya tinggal merapikan ini aja, menghapus bagian-bagian yang tidak. Oke. Semoga video ini membantu Anda. Sampai ketemu lagi. Ini yang ke-6.